السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، استمر. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim ma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah beliau memuji Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan menasihati dalam perkara yang hak dan perkara yang dan perkara kesabaran. Juga beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala surat Infitar yang lebih kurang mafhumnya, besok ketika langit telah terbelah, bintang berjatuhan, bumi bergoncang, lalu manusia yang dikubur dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali. Lalu setiap mereka akan menyetorkan, akan memberikan apa-apa yang telah mereka amalkan ketika di atas dunia. Maknanya ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga Allah mengatakan, ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau bisa lalai kepada Allah yang maha baik, yang telah menciptakan badanmu dengan penuh kesempurnaan dan telah menyusun dengan tata tertib yang sangat sempurna. Kemana kalian ingin pergi? Kenapa kalian tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan Allah juga berfirman, dan tidak ada ucapan yang baik atau orang Islam yang kebaikannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang Islam yang mana dia mau mengajak orang untuk baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah dia mengajak atau mengatakan itu, dia mengatakan sesungguhnya aku hanya sebagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa yaqul Habib sallallahu alaihi wasallam: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila: "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala: "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Baginda Nabi SAW bersabda, setiap umatku mereka punya hak untuk ke surga semuanya kecuali yang menolak. Maka sahabat bertanya, siapakah yang menolak ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda yang artinya, mereka yang mentaati aku dia yang akan ke surga, dan mereka yang ingkar kepada aku, mereka yang enggan ke surganya Allah Ta'ala. Wa yaqul Habib sallallahu alaihi wasallam: "Ballighu anni walau ayah." Nabi juga sabdakan, sampaikan dari aku pesan-pesan agama walaupun satu ayat. Ayuhal ahibbal kiram, nahmadallah alladhi waffaqna wa addayna hadhihi as-salat al-'azim. Syukur tak terhingga kepada Allah yang sudah memberi kita taufik untuk salat secara berjamaah di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala ini.
والله يا أخواني ما وفقنا إلا الله. Kita harus sadar tidak ada yang beri taufik kita kecuali hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala أذن لنا أن ندخل بيته. Allah Ta'ala lah yang mengizinkan kita untuk masuk ke rumahnya dan sujud di hadapannya. فله الحمد وله الشكر وله Kita المنة. Kita harus mengatakan segala puji bagi Allah, harus bersyukur kepada Allah. Ini anugerah, benar-benar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. فالله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Allah adalah zat yang tiada Tuhan selain Ia, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. وفقنا الله سبحانه وتعالى دخلنا بيته أدينا هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. Allah sudah izinkan kita datang ke rumahnya, sujud di hadapannya yang namanya solat. Maka orang yang sedang solat, dia sedang berhubungan dengan Allah Ta'ala. فكم نعمه علينا سبحانه وتعالى. Ini nikmat yang gak terhitung jumlahnya dan keagungannya sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Allah mengatakan apapun yang kalian punya, ingat itu adalah nikmat daripada Allah. Wa a'zam ni'mah ya ahbabil kiram ni'mat ad-din. Nikmat yang paling agung, nikmat agama yang Allah berikan kepada kita. Allah ja'alna muslimin. Allah jadikan kita orang-orang Islam. Karena fawzana wa falahana fid dunya wal akhirah faqat bil imtithal li awamir Allah Subhanahu wa taala ala tariq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah keputusan Allah Ta'ala bahwasanya kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan seluruh manusia dunia akhirat hanya Allah letakkan dalam agamanya, yaitu mereka yang mentaati Allah dan meninggalkan larangannya pasti akan dimenangkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqa hadzal khalq wa khalaqa hadzal wujud min as-samawati wa min al-ard wa ma fihin wa khalaqa al-insana وسخر جميع هذه المخلوقات للإنسان. Allah Ta'ala yang menjadikan alam semesta, lalu juga menundukkan ini alam semesta. Ternyata ini alam semesta diciptakan untuk melayani manusia dan tunduk kepada manusia. Alam semesta ini lengkap dengan langit sampai ke bumi, isi-isinya diciptakan untuk sebagai sarana menyenangkan manusia. والمطلوب من الإنسان شيء واحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Setelah semuanya untuk manusia, terus manusia kalau diminta satu saja, yaitu dia untuk Allah Subhanahu wa taala. لأن الله سبحانه وتعالى ربط فلاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة فقط بالدين. Karena Allah sudah menghubungkan manusia ini bisa mulia, bisa dicintai oleh Allah kalau dia lengket dengan agama Allah taala. اليوم يا أحباب الكرام نحن أحياء وغدا أموات. Sekarang kita hidup dan kita pasti akan ketemu yang namanya kematian. وبعد الموت حساب. Setelah mati ada pemeriksaan dari Allah atas semua kehidupan kita sebelumnya. إما جنة وإما نار. Lalu diputuskan bisa ke surga atau ke neraka. الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة. Semoga kita semuanya ahli surga tanpa syarat. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Untuk memahamkan manusia jalan ke surga itu kayak mana, maka Allah utus nabi ke atas dunia ini untuk mengajak, ngasih tahu manusia ini loh jalan surga, yaitu perintah Allah kau kerjakan, maka engkau sedang di jalan Allah. Kalau diteruskan, tembusnya adalah surganya Allah Ta'ala. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga nikmat yang agung, Allah Ta'ala telah utus untuk kita Nabi Muhammad, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه. Dialah Nabi kita, kekasih kita, karena Nabi sudah tidak ada kebaikan yang beliau dapatkan kecuali sudah beliau tunjukkan dan sudah buat jalannya, kita tinggal nempuh saja maka sampai dalam ridhonya Allah Ta'ala. وما من شر إلا حذرنا منه. Dan Nabi sudah tahu semua keburukan dan Nabi sudah mencegah kita kalau itu buruk tinggalkanlah. ومن آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. Di antara kunci kebaikan dan keburukan adalah salat. Di dalamnya ada kebaikan jika dikerjakan, dan kalau ditinggalkan, di dalam tersimpan semua keburukan. Salatlah pondasi terkuat dalam Islam. كيف أحباب الكرام تكون صلاتنا ذات الخشوع والخضوع التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. Maka salat itu harus baik, khusyuk, sehingga salat itu mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita daripada Allah. النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. Nabi SAW hobinya sholat. Kalau fardu terbatas, kalau sunnah tidak terbatas. Apapun yang buat beliau pusing, maka beliau akan segera sholat. Maka ketika dia sholat, diberi ketenangan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. كذلك الصحابة الكرام قالوا أتتنا قاضية الحاجات فإذا ألمت بالإنسان حاجة يتوجه إلى مصلاه ويسجد لله سبحانه وتعالى ويناجيه فيقضي الله حوائجه. Begitu juga kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka setiap menghadapi satu kesulitan, kata mereka nggak ada kesulitan, kita nih punya sholat, kita punya sujud, dan kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita sujud? Kita sedang berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah mendengar, tidak mungkin Allah tolak doa hamba-hamba ketika sujud. Mereka memahami sholat sebagai karunia yang luar biasa untuk berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala, sehingga semua hajat-hajat dunia mereka selesaikan dengan kekuatan sholat. وكذلك أحباب الكرام نطلب العلم كي نعبد الله على بصيرة. Dan juga bagaimana ilmu agama nak kita tingkatkan sehingga basirah. Kita kerjakan agama ini dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Yakin akan timbul kalau kita memiliki ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Allah Taala menegur, mengingatkan, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. وكيف نكون ذاكرين لله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Dan menjadi orang, apapun kesibukan kita, pekerjaan kita, tetap menjadi orang yang paling banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung itu orang yang itu, sesibuk apapun tetap yang paling banyak dia ingat kepada Allah. Kalau dia nggak ingat kepada Allah, dia orang yang paling rugi. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Di antara maknanya ketika kalian beribadah kepada aku akan berikan pahala, memberikan anugerah yang luar biasa. Maka orang yang lidahnya selalu basah dengan berzikir, maksudnya lidahnya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiap-tiap langkah dia bersama malaikat-malaikatnya Allah. كذلك أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان لجميع الخلق. Dan juga kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik kepada semua makhluk-makhluknya Allah. جميع المخلوقات لها حقوق علينا. Setiap makhluk ini kita punya hak dan kewajiban. لا نؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. Jangan coba-coba menyakiti makhluk-makhluk Allah Ta'ala. وكذلك من باب أولى المسلم أخونا المسلم. Lebih utama lagi kepada sesama muslim, karena kita adalah bersaudara. وكيف وحق الوالدين. Dan juga bagaimana hak mak bapak orang tua kita nak kita sempurnakan. وحق الجيران وحق القرابة. Ada juga hak tetangga, hak kekeluargaan. هذه حقوق يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها. Dan karena setiap hak dan kewajiban ini besok akan ditanya langsung oleh Allah Ta'ala. نؤدي الحق الذي علينا ونسأل حقنا من الله سبحانه وتعالى. Tugas kita adalah menolong dan kita minta tolong kepada Allah. Tugas kita adalah menunaikan hak, bukan menuntut hak, memberi. Lalu kalau kita mintanya ke Allah Ta'ala saja. كذلك أحباب الكرام نصحح نوايانا نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى ونستعين بالله على ذلك. Dan senantiasa nusahih, meluruskan, memurnikan hati kita yang paling dalam hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu lurus bahwa gerak-gerik kita hanya untuk menyenangkan Allah. فنستعين بالله وندعو اللهم أصلح قلبي اللهم أصلح نيتي اللهم اجعل همي الآخرة. Masalah hati itu Pak penting sekali. Selain ikhlas tadi, minta tolong kepada Allah supaya dikasih ikhlas. Ya Allah, perbaiki hatiku. Ya Allah, bimbing hatiku. Jangan sampai melenceng, jangan sampai terjerumus. Memang ini hati kita Pak, tapi kadang kita pun tidak bisa ngontrolnya. Untuk itu minta tolong kepada Allah dalam doa. Ya Allah, tolong jinakkan hatiku, bukan dibuaskan hatiku. Agar tundukkan hatiku, tunduk dengan perintah Engkau. Tundukkan hatiku mentaati Engkau siang dan malam, sehingga dia menjadi orang yang taat dengan ketaatan yang mudah ketika hati sudah tunduk. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Dan Nabi mengatakan yang mafhumnya orang yang cerdas siapa? Yaitu orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan senantiasa
on call, tiap waktu siap, kalau nak mati itu siap, karena dia sudah senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematiannya. أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah berfirman, hendaknya kalian jadi satu golongan, satu umat yang mana mereka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalau itu kalian buat, kalianlah yang akan dimenangkan oleh Allah. فكما تعلمون أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى أرسل رسل الأنبياء، فكان كل رسول يبعث إلى قومه. Kita telah dengar ulama mengatakan Allah telah utus dulu rasul-rasul, nabi-nabi, dan mereka semua datang kepada umat-umatnya. إلى أن ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sampai yang terakhir, yaitu nabi yang penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعد النبي صلى الله عليه وسلم Allah Subhanahu wa taala kallaf hadhihi al-ummah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanggung jawab agama ini diberikan kepada umatnya. فقام الصحابة الكرام بتحمل المسؤولية ونشر الدين وانتشروا في العالم ينشرون الدين ويبلغون دين الله سبحانه وتعالى. Para sahabat telah memikul ini tanggung jawab, memahami tanggung jawab agama ini, bahwa agama itu bukan hanya milik mereka, tapi hak untuk umat manusia sampai hari kiamat. Maka mereka telah bergerak, telah menyebar, membawa ini agama. Di mana ada manusia, mereka datangi dan ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابي. فما بقي في مكة والمدينة من الصحابة وجدوا قبورهم سوى كما يقولون 10,000 قبر. بقي 114,000 قبر منتشرة في العالم. في الأردن 30,000. Dalam haji wada, haji perpisahan, haji terakhir Nabi mau meninggal dunia, Nabi telah kumpulkan para sahabatnya ketika itu di Arafah dengan jumlah, kata ulama, 124,000 orang. Lalu Nabi menasihati mereka untuk bergerak membawa ini agama, sehingga mereka telah bergerak ke ujung-ujung dunia, sehingga kuburan mereka cuma 10,000 saja. 30,000 ada di Jordan, lebih-lebih di beberapa negara. Bahwa mereka 124,000, 10,000 di Mekah dan Madinah, selebihnya 114,000 mereka telah bergerak ke ujung-ujung dunia untuk membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahbab al-kiram, as-salat di Makkah bi 100,000 salat. Kita telah paham, Pak, ibadah di Mekah itu pahalanya bukan 27 derajat, 100,000 kali derajat. Wa fil Madinah bi 1,000 salat. Di kota Madinah sekali salat pahalanya bisa 1.000 kali pahala. والصحابة يعلمون ذلك ومع ذلك ما جلسوا في مكة والمدينة بل انتشروا يبلغون الدين في العالم. Para sahabat ngerti nilai pahala ibadah di dua kota tersebut, Pak. Tetap mereka tinggalkan untuk membawa ini agama, karena menyebarkan ini agama pahala lebih besar timbang duduk di Mekah di Madinah saja. جميع الصحابة قاموا بالدين وقاموا بالجهد. Para sahabat telah menegakkan ini agama, dan mereka sudah melanggengkan ini agama. Mereka meninggal, agama masih hidup. Jangan sampai kita hidup, agama sudah mati. فكم تضحيات أبو بكر رضي الله عنه الذي يقول أينقص الدين وأنا حي. Para sahabat sudah habis-habisan untuk ini agama, seperti para Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan ayanqus ad-din wa ana hayy. Tidak ada satupun yang aku punya kecuali semua untuk agama. Hartaku boleh kurang, tapi agama tidak boleh kurang sama sekali. كذلك خديجة رضي الله عنها بذلت المال والجاه، بذلت في سبيل الدين وناصرت الدين حتى وفاتها رضي الله عنها. Begitu juga Khadijah radhiyallahu taala anha telah menghabiskan seluruh umurnya, tenaganya, pikiran, bahkan hartanya untuk membantu dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga puncaknya dia mendapatkan salam daripada Allah, mendapatkan ridha daripada Allah, mendapatkan pujian. Biasanya tuh manusia memuji Allah, tapi begitu sungguh-sungguh belum membantu agama Nabi, Allah yang memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. وكذلك علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس كانوا صغارا ولكن مع ذلك نصروا الدين. Begitu juga yang kecil-kecil seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang kecil ketika itu. Ternyata badan boleh kecil, Pak, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badan mereka boleh kecil, tapi mereka memahami agama ini adalah anugerah yang harus diperjuangkan sampai akhir hayat mereka.
جميع الصحابة رجال ونساء وأطفال وصبيان كلهم نصروا الدين. لذلك Allah Subhanahu wa taala قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. Sehingga para sahabat itu yang laki-laki yang perempuan sampai anak-anak semua memahami bahwa kami diciptakan untuk agama Allah Ta'ala. Kami diciptakan untuk menghidupkan agama, membawa ini agama. Maka pantaslah Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka, Allah sudah puas dengan mereka, Allah sudah suka dengan mereka, karena mereka telah bisa dan berani memberikan apa yang mereka punya semuanya untuk agama Allah Ta'ala. وها نحن اليوم في العالم أكثر من 1.5 مليار مسلم في صحائف الصحابة رضوان الله عليهم. حتى هذه البلاد المباركة لولا تضحيات الصحابة ما جاءها الدين. Maka sekarang ini berapapun miliar jumlah orang Islam di dunia yang beribadah, tentu pahalanya ngalir kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah jembatannya, karena gerak mereka. Apalagi negeri Indonesia, negeri mubarak yang berkah, muslimnya banyak sekali Pak yang mulia. Ya kita yakin tiap-tiap mereka beribadah dan ibadahnya ngalir ke buku-buku amal baik para sahabat. Nah rantainya dari sana. Nabi yang berbuat agama, mereka melanjutkan estafet rantai kenabian sehingga Islam sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke negeri kita. Kalau dulu mereka hanya nikmati agama saja tidak bergerak, tidak mungkin kita nyembah Allah Ta'ala. واليوم أيها الأحباب الكرام نحن المسؤولين عن الدين. الآن الدين مسؤوليتنا وحاجتنا. Dan sekarang ini Islam adalah tanggung jawab kita dan hajat kita sama-sama. والله سبحانه وتعالى وعدنا بموعودات. يعني يقول الله سبحانه في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. Bahkan begitu senangnya Allah Ta'ala dengan agamanya ini Pak, mau'idat, senantiasa memberikan janji-janji yang luar biasa bagi mereka yang berjuang. Nabi mengatakan sepagi atau sepetang kamu di jalan Allah, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غار في سبيل الله ودخان جهنم. Nabi juga bersabda yang artinya tidak mungkin bergabung api neraka dengan debu yang menempel di kaki orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. لذلك أحباب الكرام لابد أن نجتهد لهذا الدين لأن الدين هذا حاجتنا وكذلك مسؤوليتنا. فمن مستعد يا أحباب؟ من مستعد نخرج في سبيل الله لإصلاح أنفسنا أولا وإرضاء الله سبحانه وتعالى والسهم في نشر دين الله سبحانه وتعالى. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus berusaha, berjuang untuk menjaga ini agama dan memperjuangkan agama. Minimal kualitas diri kita makin hari makin meningkat, bahwa diri kita makin hari makin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai makin lama kita makin sia-sia, makin tidak berarti di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin berarti di hadapan Allah, maka pegang ini agama, kuatkan ini agama, sehingga besok kembalinya kita kepada Allah menjadi hari yang paling bahagia, karena Allah suka dengan amal kita. Maka sebagaimana kami meluangkan waktu Bapak Ibu rahimakumullah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengajak kita semuanya untuk meluangkan waktu kita datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, masjid-masjid, untuk ajak setiap manusia ini untuk jaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Semuanya niat insyaAllah. 4 bulan dulu Pak, saya niat 4 syur. Masya Allah, barakallah. 40 يوم. Man nusajjil minkum, سجل. هذا الشيخ الكتب عندك كاتب كيام وقته. هذا معلم. الله أكبر.